Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadilah. Adalah Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa dirinya sering dihujat dengan berbagai sebutan. Di antaranya Jokowi itu bodoh, tolol, dan pelangak-pelongo. Pelangak-pelongo. Lucunya, ungkapan itu masuk dalam konten pidato kenegaraan 16 Agustus 2023. Jadilah ini sebagai pidato kenegaraan yang bodoh, tolol, dan pelangak-pelongo itu. Karena isinya tentang itu. Begitu kurang lebih maksudnya ya. Tampaknya tidak lebih bermutu dibandingkan pidato Bapak Lurah manapun di Indonesia. Tapi dimaklumkan bahwa memang presiden memang bukan lurah. Dia baru tahu juga ternyata lurah itu saya, katanya begitu ya, kata Pak Jokowi. Kita buang sementara predikat-predikat yang dikeluhkan Pak Jokowi di atas. Yang menjadi persoalan adalah pidato kenegaraan kemarin tidak menyentuh apa yang menjadi perhatian publik mengenai harapan perbaikan pengelolaan negara ke depan, baik soal hutang luar negeri, KKN, ketergantungan pada Cina, pemulihan kedaulatan rakyat, kegagalan proyek infrastruktur, penguatan TNI atau yang lainnya. Terjadi kondisi paradoksal di negeri ini. Di satu sisi pidato kenegaraan 16 Agustus 2023 tersebut adalah gambaran ketidakpantasan dan ketidakmampuan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun di sisi lain, fenomena politik yang ada menunjukkan bahwa partai politik dalam menata kehidupan politik ke depan masih begitu menghamba kepada Presiden Jokowi. Ya, kita dengar ceritanya ya, saya kaget katanya. Ke kota A ada foto saya, ke kota B ada foto saya. Tentu tidak sendiri dengan capres. Siapa maksudnya? Ya Prabowo. Akibatnya, seperti semua tergantung sikap dan pemihakan kepada Pak Lurah. Partai Gerindra menjadi juara dalam penghambaan. Golkar, PAN, PKB ikut serta. Nasdem termasuk pelangak-pelongo inkonsisten dalam perlawanan. PDIP bimbang dan ragu, dikhianati tapi masih mencoba mengikat. P3 loncat-loncat, hanya PKS dan Demokrat yang relatif mandiri, tentu dimusuhi. 17 Agustus bukan hari kemerdekaan, tetapi di bawah pemerintahan Jokowi menjadi hari penjajahan. Pakaian adat Amangkurat I yang dikenakan Jokowi menjadi simbol kezaliman, kediktatoran, dan pengkhianatan. Amangkurat I adalah kolaborator VOC, pembantai 5.000 sampai 6.000 ulama dan keluarganya. Diwarnai joget-joget dan lagu rungkad, tadi ya yang kita setel sebelumnya. Kelak menjadi pertanda rakyat yang bahagia ketika Jokowi sang Amangkurat I rungkad runtuh dari kekuasaannya. Jokowi tidak akan cawe-cawe dan Jokowi yang akan cawe-cawe itu ternyata orang yang sama-sama botol. Apa botol itu ya? Singkatan kali ya. Botol dan tolol. Gak tahu juga. Kemerdekaan negara harus dimulai dengan kemerdekaan negara dari Jokowi. Pilpres yang sehat adalah pilpres yang merdeka, bukan terjajah atau tersandera. Untuk itu syarat mutlak bagi kesehatan pilpres adalah Jokowi tidak ada. Ya luar biasa, kita lihat saling sandera ya. Yang mau jadi cawapres Anies masih hawar-hawar. Hawar-hawar itu bahasa Indonesianya apa? Masih bunga-bunga lah gitu ya, bukan fakta yang sebenarnya, sudah langsung disasar. Alasan hukum dan politik sudah cukup kuat untuk secara konstitusional memakzulkan Presiden Jokowi. Pilpres tinggal 6 bulan lagi. Beberapa pengamat menyatakan pesimistis bahwa Jokowi itu dapat berhenti atau dihentikan. Ya kita dengar tuh ya, banyak pesimistis seperti itu. Tapi pengamat itu lupa bahwa dahulu Soekarno itu lumpuh dan jatuh oleh 1 hari saja. Peristiwa 30 September. Ulah dan blunder PKI. Kekuatan Soekarno terkikis habis. Soeharto jaya dan tetap dikjaya menjadi presiden kembali pada 11 Maret 98, akan tetapi tanggal 21/98 Soeharto jatuh hanya dalam hitungan 2 bulan 10 hari. Waktu untuk perubahan adalah suatu keniscayaan.
Terlalu banyak dosa politik Jokowi. Satu atau dua kasus dapat menjadi kejutan bagi momentum perubahan itu. Berhenti Jokowi tidak menunda pemilu termasuk Pilpres. Yang pasti adalah pemilu khususnya Pilpres akan terjamin lebih sehat dan demokratis tanpa cawe-cawe dan ketergantungan pada Jokowi. Indonesia tidak akan menjadi negara demokrasi botol pelangak plongo jika Jokowi dimakzulkan sebagai presiden. Konstitusi mengatur kebaikan ketatanegaraan ke depan. Musibah bangsa atas hadirnya Jokowi harus segera diakhiri dan dilewati. Rungkad ambyar. Wah, ini salah satu lirik lagunya ya. Pancen ku akui ku salah, terlalu percoyo mergo. Mung nyawang rupo, saiki aku sadar terlalu goblok mencintaimu. Rungkad ente-entekan. Memang ku akui ku salah, terlalu percaya karena hanya melihat wajah. Sekarang aku sudah sadar terlalu goblok mencintaimu. Ambyar habis-habisan. Aryani Putri, bukan Putri Aryani ya. Aryani Putri memang buta, tetapi hatinya terbuka menyanyikan lagu Rungkad spesial untuk kita semua. Terlalu percaya karena hanya melihat wajah. Sekarang aku sadar terlalu goblok mencintaimu. Goblok mempercayai dan mendukungmu. Bandung 21 Agustus 2023. Luar biasa. Rizal Fadilah. Tajam, menusuk, to the point. Saya kira ini yang menjadi keresahan dari banyak orang. Bagaimana perubahan tidak boleh dimunculkan. Bahkan kata perubahan saja nggak boleh. Luar biasa ya. Begitu takutnya mereka akan perubahan, padahal perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita ingin presiden ke depan adalah presiden yang punya kompetensi sebagai seorang presiden. Kan gitu. Sederhananya begitu. Kita mengharapkan perusahaan yang kita miliki dipimpin oleh orang yang betul-betul punya kapasitas, betul-betul punya kapabilitas. Artinya apa? Kompetensinya harus terpenuhi. Apalagi seorang presiden. Maka ini harus diukur. Alat psikologi bisa mengukur itu. Ini kalau mau ya. Kita sudah tawarkan dari 15 tahun yang lalu itu. Cobalah, jangan hanya diukur kesehatan fisiknya saja. Kesehatan psikisnya pun harus diukur. Apa itu kesehatan psikis? Dalam bahasa psikologi itu disebut dengan kompetensi yang harus dimiliki. Bagaimana aspek kepemimpinannya, komunikasinya, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan memilih prioritas, kematangan emosi, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya adalah bagaimana tayangan di Istana Negara yang ada lagu dari Putri Aryani, ya siapa namanya ya, yang tidak bisa melihat mata zohirnya, tapi mata batinnya luar biasa. Menyanyikan lagu Rungkad. Rungkad itu bahasa Jawa dan bahasa Sunda sama artinya. Itu artinya tumbang. Jadi luar biasa ya. Menyanyikan lagu ketumbangan Jokowi maksudnya apa gimana ini? Satu itu. Yang kedua, kita juga melihat ya, adegan topi adat yang dipakai, semacam topi yang dipakai oleh Pak Joko Widodo ini, menurut banyak pakar, mereka ini menunjukkan kemiripannya dengan Amangkurat I. Amangkurat I ini sultan yang dikenal zalim, pengkhianat, ya, yang sudah memenjarakan ribuan ulama dan sebagainya. Apa juga ini maksudnya? Siapa yang menyiapkan pakaian untuk Pak Jokowi ini? Heran juga kita ya, kok bisa gitu? Ini tayangannya ya. Ini tayangan di istana. Detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Nah itu ya yang satu. Yang kemudian yang kedua, ini ada lagu dari Iriana Putri ya, Putri Iriani. Aduh mohon maaf saya namanya kurang jelas ya.
Lagu berikut ini spesial untuk semuanya. Ya, itu ya lagu rungkat yang dinyanyikan, tidak perlu panjang-panjang. Kalau mau nonton boleh tonton saja langsung di channelnya Sekretariat Presiden.